Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berbincang-bincang tentang hukum lelaki memandang wanita. Menurut al-muallif Al-Imam Abu Syuja', lelaki memandang kepada lawan jenis itu ada 7 kondisi. Kondisi yang keempat, yaitu Anda melihat lawan jenis wanita dengan tujuan Anda ingin menikahinya. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa ia boleh melihat kepada wanita tersebut ketika wanita tersebut sedang berada di dalam rumahnya bersama mahramnya, sehingga nampak baginya rambut, kepala, leher, lengan, betis, bukan sekedar wajah, tetapi melihat anggota tubuh wanita yang biasa terlihat di tengah keluarganya. Kenapa? Karena dalam riwayat lain, Rasulullah SAW mengizinkan kepada sahabat Jabir, Mughirah bin Syu'bah, serta yang lainnya untuk melihat calon istri mereka. Kemudian Nabi SAW memberikan penjelasan wa in kanat la ta'lam. Ya, boleh melihat kepada calon istri walaupun wanita tersebut dalam kondisi tidak menyadari sedang Anda perhatikan, sedang Anda lihat. Tentu hal itu hanya bisa terjadi ketika wanita itu sedang berada di tengah mahramnya atau mungkin di tengah-tengah komunitas wanita yang lain, sehingga dia merasa aman menanggalkan kerudungnya, mengenakan pakaian yang biasa dikenakan di dalam rumah. Jabir bin Abdullah menceritakan pengalamannya ketika dia ingin menikahi wanita dan dia ingin mengetahui seberapa cantikkah wanita tersebut dan apakah dia cocok atau tidak. Maka sahabat Jabir mengatakan, ketika aku hendak menikahi wanita, aku bersembunyi di bawah pohon kurma, di balik satu batang kurma. Dari sela-sela pelepah kurma tersebutlah aku mengamati wanita yang hendak aku nikahi tersebut. Sampai aku berhasil melihat wanita tersebut yang akhirnya menjadikan aku membulatkan tekad untuk menikahinya. Nah, berdasarkan riwayat-riwayat ini kemudian sebagian ulama mengatakan karena lelaki diizinkan untuk melihat dalam kondisi wanita itu tidak menyadarinya, maka hal ini kemungkinan besar hanya bisa terjadi ketika wanita tersebut sedang berada di tengah keluarganya, sehingga dia merasa aman menanggalkan kerudungnya, mengenakan pakaian yang sewajarnya dikenakan dalam rumah. Akhirnya nampaklah wanita tersebut seperti dalam kondisi normal, terlihat rambutnya dan lain sebagainya. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat inilah pendapat yang secara tinjauan dalil dan secara de facto, secara fakta, pendapat ini lebih realistis. Karena pernikahan itu bukan hanya urusan wajah dan telapak tangan. Pernikahan itu juga berkaitan dengan rambut. Bisa jadi ketika wanita itu wajahnya mungkin tidak terlalu cantik, tapi ketika dia memiliki rambut yang indah, maka keindahan rambutnya menjadikan wajahnya yang tadi semula biasa saja menjadi bertambah cantik. Sehingga ini akan menjadikan lelaki tersebut mampu membulatkan tekad untuk kemudian menikahinya. Karena memang secara realita, ketika nanti dia menikah, dia pun kebanyakan waktunya dia akan berinteraksi dengan wanita tersebut dalam kondisi seperti ketika dia sedang berada di tengah-tengah mahramnya, yang membuka rambutnya, membuka kerudung kepalanya, kemudian mengenakan pakaian yang biasa dia kenakan ketika dia sedang beraktivitas di dalam rumahnya. Dan inilah wallahu ta'ala alam pendapat yang lebih kuat. Dan para ulama telah menegaskan bahwa nazar itu ketika tujuannya adalah untuk menikahi wanita yang dilihat, itu hukumnya sunnah. Bahkan ketika Al-Mughirah bin Syu'bah telah melamar seorang wanita dan mulai merencanakan prosesi pernikahan, ia menceritakan rencana tersebut kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, hal nadharta ilaiha, wahai Mughirah, apakah engkau sudah melihat wanita yang hendak engkau nikahi tersebut? Beliau mengatakan, la, belum. Maka Nabi berkata kepada Al-Mughirah, idhab fandur ilaiha, fa inna fi a'yunil ansari syai'a. Segera pergilah dan lihatlah wanita yang hendak engkau nikahi tersebut. Karena sejatinya di mata wanita-wanita Ansar itu ada sesuatu. Para ulama berselisih pendapat apa yang dimaksud ada sesuatu di mata Ansar. Ada yang mengatakan banyak wanita Ansar itu yang juling. Ada yang mengatakan bahwa banyak wanita Ansar itu yang matanya sipit. Tapi dari redaksi hadis tidak ada petunjuk yang mengarahkan ke sana. Sehingga wallahu ta'ala alam, penafsiran yang lebih kuat
menurut hemat saya adalah penafsiran yang mengatakan bahwa di mata wanita Ansor itu terdapat keindahan, sehingga ketika engkau melihatnya, engkau akan semakin tergugah, semakin bulat tekadmu untuk menikahinya. Karena memang tujuan nazar itu adalah untuk membulatkan tekad, bukan untuk memalingkan, bukan untuk menjadikan kita berpaling dan menghindari pernikahan. Nazar tujuannya, syariatnya adalah untuk menguatkan hasrat Anda, tekad Anda menikahi wanita tersebut. Sehingga penafsiran yang lebih kuat Allah Ta'ala adalah perkataan Nabi bahwa di mata wanita Ansor ada sesuatu. Maksudnya wanita mereka itu sangat cantik, wanita mereka itu sangat indah untuk dipandang. Sehingga Nabi ingin agar Mughirah bin Syu'bah sebelum betul-betul menikahi wanita tersebut, betul-betul ia telah memiliki hasrat yang sangat kuat. Karena dengan kuatnya hasrat, pernikahan itu akan menjadikan hubungan rumah tangga mereka semakin harmonis. Itu yang Nabi SAW jelaskan tentang hikmah disyariatkannya nazar. Beliau mengatakan fa'innahu ahra an yu'dama bainakuma. Dengan lelaki itu terlebih dahulu melihat wanita yang tidak dia nikahi, maka itu lebih layak, lebih potensi untuk terciptanya wifaq, terjadinya keharmonisan, terjadinya rumah tangga yang harmonis, yang bahagia. Kenapa? Karena memang kedua belah pihak betul-betul tekadnya untuk menikah itu sudah bulat. Laki betul-betul tidak ada alasan untuk menyesal, karena ketika dia melihat betul-betul hatinya telah terpikat dengan wanita tersebut. Apalagi ketika dalam proses nazar terjadi kontak mata. Dan subhanallah, kalau memang hati itu telah Allah ciptakan, Allah telah sandingkan, maka kontak mata itu akan menjadikan hati mereka berkomunikasi, ada kesepahaman, ada kecocokan. Rasulullah SAW bersabda, al-arwah junudun mujannada. Arwah manusia itu bagaikan pasukan yang terlatih. Fama ta'arafa minha talaf. Sehingga semua arwah yang ada kesepahaman, kecocokan, keselarasan, maka mereka akan mudah bersatu. Wa ma tanakara min ikhtilaf. Dan arwah itu jiwa manusia yang ternyata terjadi kesenjangan, maka mereka akan ikhtilaf, mereka akan saling bersilang, mereka akan saling menjauh. Sehingga mata itu, subhanallah, itu adalah gerbangnya hati, yang kalau ternyata ketika Anda proses nazar, Anda melakukan kontak mata dengan calon istri Anda, dan ternyata jiwa Anda betul-betul jiwa yang sejenis, jiwa yang memang telah Allah sandingkan, telah Allah takdirkan akan menikah, maka jiwa Anda akan berkomunikasi melalui pandangan mata tersebut, saling memberikan kabar melalui pandangan mata tersebut, tatap mata tersebut, bahwa kita memang jodoh, kita memang cocok. Sehingga ketika mereka betul-betul menikah akan terjadi keharmonisan yang luar biasa. Dan itu yang Rasulullah katakan, fa'innahu ahra an yu'dama bainakuma. Dengan nazar yang dilakukan, dengan melihat sebelum proses pernikahan itu lebih layak untuk terciptanya wi'am, wifaq dan mawaddah antara kalian berdua. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada kita semuanya dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa yastami'unal qawla fayattabi'una hasanah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.